Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, saat ini kita hendak mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang saat ini kita baca dalam kitab Perjanjian Baru. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Di sana diberi tema kesaksian Rasul tentang firman hidup. Firman-Nya demikian. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dengan Anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tentu berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, tapi juga untuk menaruh dalam hati, dipraktekkan dalam kehidupan kita setiap saat. Terpujilah Kristus Tuhan. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat pembacaan Alkitab kita 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4 diberi judul Mengakui Tuhan dalam kata dan perbuatan. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, apakah saudara pernah bersaksi untuk Yesus Kristus kepada orang-orang lain? Kita bersaksi melalui kehidupan dan pelayanan kasih. Tapi kita juga perlu untuk bersaksi dengan perkataan dan perbuatan. Kita bisa bersaksi tentang firman Tuhan yang kita dengar. Tetapi dapat pula kita bersaksi dengan bagaimana dalam kehidupan dan pengalaman kita bersama Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hal bersaksi, itu dimaksudkan untuk memperkuat pembuktian perkara. Dan seorang saksi diminta untuk menceritakan yang dilihat, didengar, diperhatikan, atau dialaminya sendiri. Dalam teks bacaan kita melihat dalam 1 Yohanes 1 sampai dengan 3, terdapat pengulangan kata. Pertama, kata lihat, terungkap 3 kali. Kata dengar terungkap 2 kali, dan kata beritakan 2 kali terucap. Hal tersebut menekankan pada kenyataan bahwa seorang saksi yang asli perlu mengalami 3 kegiatan kata tersebut, yaitu melihat, mendengar, kemudian memberitakannya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, inilah yang menjadi pengalaman para rasul atau murid Yesus seperti Yohanes yang menjadi berani bersaksi dengan benar tentang siapa Yesus. Saksi yang tidak dapat digentarkan dengan penganiayaan ataupun godaan dan suap. Para rasul benar-benar menjadi saksi asli supaya semua orang memiliki persekutuan dengan Allah di dalam Yesus Kristus, tetapi juga dengan sesama. Demikian pula dengan kita yang telah mengakui Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus menjadi saksi Kristus yang benar dan tidak pernah takut dengan tantangan apapun juga. Karena iman yang kita miliki telah didasarkan pada kasih Kristus yang hidup dalam diri kita. Kita memiliki persekutuan pribadi bersama Yesus. Kita bersaksi agar orang lain dapat ikut menghayati, mengalami keindahan hidup
bersekutu dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Apa yang kita saksikan tidak harus peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Pengalaman sederhana bersama dengan Tuhan, bila disaksikan dengan setia, ini pula menjadi kesaksian yang luar biasa dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Keselamatan, pemeliharaan, kebaikan, kasih, dan anugerah Allah yang kita alami dapat kita bagikan kepada orang lain. Bukan hanya kehidupan kita lancar dan berhasil yang dapat kita saksikan, tapi juga dalam masa-masa sulit dapat kita bagikan. Kesaksian harus disampaikan dengan tulus dan jujur dan benar, bukan dibuat-buat atau dibesar-besarkan. Tujuan kita bersaksi bukan untuk memegahkan diri sendiri, melainkan untuk memuliakan Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesaksian mendatangkan manfaat bagi banyak pihak. Dengan bersaksi, orang-orang percaya dapat saling menguatkan, saling membangun. Dengan adanya kesaksian, orang-orang beriman diharapkan agar supaya orang berdosa pun dapat berpaling pada jalannya yang sesat ke jalan yang benar dan percaya kepada Tuhan. Tentu akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikian pula yang disampaikan Lukas pasal 15 ayat 17. Ayat 7. Orang-orang yang bersaksi pun akan mengalami sukacita yang besar. Karena itu, marilah kita bersaksi bagi Kristus sebagaimana pewartaan kesaksian iman kita. Kita akan hidup bersama Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dan kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal bersama Kristus. Dan sungguh indah membagikan firman Tuhan, pengalaman hidup dalam Kristus kepada orang-orang lain. Dan biarlah orang-orang lain pun dapat menghayati dan mengalaminya. Kita bersaksi agar orang lain dapat bersama-sama kita beroleh persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Ingatlah pesan firman sebagaimana yang telah kita baca. Apakah yang telah kami lihat, yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan kami. Dengan persekutuan kami, itu juga yang menjadi persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan. Shalom.